Puji nama Tuhan, kita bersuka cita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga dalam sidang Tuhan ini, kita bertemu kembali di bulan ini dalam ibadah khusus kaum Bapak kaum Ibu. Haleluya. Dan kami bersuka cita bertemu dengan Bapak Ibu semuanya di tempat ini, bersama-sama kita memuji menyembah Tuhan, bersama-sama kita bersekutu di tempat ini. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita bawa seluruh hati kita, kerinduan hati kita kepada Tuhan. Sebab hanya dekat padamu Tuhan, rasa tenang hati kami. Bersekutu denganmu Tuhan Yesus, menikmati hadiratmu dalam seluruh hidup kami. Hanya
kemuliaan bagimu Tuhan. Amin. Sebab Engkau Tuhan Allah kami yang hidup. Allah Haleluya. kami yang dahsyat, yang luar biasa. Amin. Penyelamat hidup kami. Sebab itu kami selalu rindu dan ingin dekat padamu Tuhan. Haleluya. Dalam hadirat-Mu memuji, menyembah dan memuliakan nama Yesus. Amin. Terima kasih Bapa yang baik, Kau hadir di sini Tuhan. Amin. Kau melawat setiap kami semuanya Tuhan. Haleluya. Keluarga-keluarga dalam sidang Tuhan ini. Kaum Bapa, kaum Ibu, sehingga Tuhan kehidupan kami Bapa, kehidupan yang memuliakan nama Tuhan, yang menyenangkan Amin. hati Tuhan dalam nama Yesus. Dan Tuhan lebih lagi kami rindu semuanya kami Tuhan mengalami persekutuan yang lebih dalam lagi dengan Amin. Tuhan pada hari ini dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan kiranya Tuhan Engkau berkenan atas setiap pujian dan sembah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar Roh Kudus Tuhan saja yang berkarya sepenuhnya atas setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kuat kuasa Roh Kudus mengalir memenuhkan kami dalam nama Yesus. Dan dengan bersatu hati kami menolak menghancurkan segala pekerjaan setan iblis, segala kuasa kegelapan pengganggu pengacau, tinggalkan setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Kaum Bapa, kaum Ibu yang bersuka cita dalam hadirat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, keluarga-keluarga yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Mari berikan salam terlebih dahulu kepada Bapak Ibu yang ada di kanan kiri. Kita katakan kepada mereka, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tentunya kita semua bersuka cita pada sore hari ini. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Haleluya. Yang siap untuk memuji Tuhan katakan saya. Saya. Haleluya. Haleluya. Yang bersuka cita mari kita lambaikan tangan kita kepada haleluya. Tuhan. Haleluya, kita mau besarkan nama Tuhan. Amin. Amin. Haleluya, sebab Tuhan kita ajaib. Tuhan kita yang berkuasa, bahkan Tuhan yang menolong setiap kita. Amin. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita bertepuk tangan. Bersama-sama kita pujikan, besarkan nama Tuhan. atas hidup kami Tuhan. Haleluya.
bahwasanya kehidupan Bapak Ibu telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Sebab Dia Tuhan Yesus, Dia Tuhan kita yang ajaib. Amin. Amin. Ajaib besar segala perbuatannya. Haleluya. 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 Tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Dan kami memuji nama-Mu Yesus. Kau agung dan perkasa dalam hidup kami. Amin. Ya semuanya bernyanyi. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Katakan. Kau megah bagiku. Amin. Kau yang termegah dalam hidup kami Tuhan. Dengan jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atas kami. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Semuanya lambaikan kedua tangan kita. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah kemenangan. Bersama kita serukan, Yesus Kaulah Raja mulia. Oh Yesus Tuhan, Kau Raja mulia. Amin. Tak terbayang kebesaran-Mu. Katakan pada Tuhan dengan segenap hatimu, Kau megah bagiku. segenap jiwa dan pengharapan kami bagi-Mu Tuhan. Jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Amin. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Satu hati kita lambaikan kedua tangan di hadapan Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja. Yesus Tuhan Raja mulia, Dia layak menerima segala yang terbaik dari hidup kita. Amin. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita menari buat Tuhan. Ikuti gerakan saya. Haleluya. Ke kanan terlebih dahulu. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Ya. Kita mau bersama-sama melakukannya. Amin.
dikatakan, hai segala bangsa bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah. Amin. Haleluya. Jadi tidak ada pandang umur, buat saudara umur sudah di atas 50 atau di bawah 50. Tidak ada, semuanya sama di hadapan Tuhan. Amin. Kita harus bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Saudara mau melakukan gerakannya bersama-sama dengan kami di depan ini. Amin. Haleluya, haleluya. Yuk, kita ke kiri saudara, karena kami kanan kami ya. Jadi Bapak Ibu sebelah kiri ya, supaya kita bersama-sama melakukannya. Amin. Saudara mau menari buat Tuhan? Haleluya. Haleluya. Ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Yuk lagi semuanya menari buat Tuhan. Layak berkuasa. Sekarang Bapak Ibu saja yuk, tanpa kami semuanya menari buat Tuhan.
kasih, kami bersyukur kepadamu. Amin. Kami ada dalam ibadah keluarga ini. Suara kebernahan, kebaikan Tuhan bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji menyembah-Mu. Amin. Bahwa seluruh hati dan hidup kami persembahkan kepadamu. Amin. Mereka menikmati hidup kami ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Dan biar terus bekerja dalam kehidupan kami. Amin. Untuk kami terus bertumbuh ke arah Kristus. Amin. Bertumbuh dalam segala hal. Di dalam nama Tuhan Yesus, Dalam demi nama nama Yesus. Roh-Mu bekerja atas kami semua. Amin. Saatnya kami mendengarkan perkataan firman-Mu Tuhan. Biar Roh-Mu bekerja melalui perkataan firman ini. Memberikan kepada kami pengertian. Dan kehidupan daripada firman ini untuk kami hidupi. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Terima kasih. Kami serahkan waktu-waktu dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mendengarkan perkataan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua, haleluya. Puji Tuhan untuk firman Tuhan malam ini bagi kita. Yaitu saudara keluarga yang bertumbuh. Jadi ini berbicara secara keseluruhan ya tentang kehidupan kita. Ya saudaraku, bersama dengan keluarga kita, anggota keluarga kita, suami, istri, dan anak-anak. Haleluya. Yuk kita buka kitab kita dari Mazmur pasal yang pertama. Mazmur pasal yang pertama kita baca ayat 1 sampai ayat 3. Memang kemarin sudah kita baca ini. Haleluya. Yuk kita suka dengan firman ini. Bisa kita baca bersama-sama? Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. 1, 2 ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tidak ada saudaraku dikasihi Tuhan apapun yang bisa berhasil tanpa pertumbuhan. Maka dibutuhkan pertumbuhan. Amin. Digambarkan dalam firman ini sebagaimana orang yang dikatakan saudaraku dikasihi Tuhan yang berbahagia itu. Dia berbahagia saudara karena tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Dia berbahagia karena tidak berdiri di jalan orang berdosa, bahkan tidak ikut berbuat dosa. Berdiri pun di sana dia tidak mau, apalagi ikut berbuat dosa. Dan dikatakan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Suka dengan Taurat, suka dengan firman Tuhan. Yang merenungkan firman itu siang dan malam. Kata merenungkan diambil dengan kata haga. Haga itu seperti hewan yang memamah biak. Saudara mengucapkannya perlahan. Saudara sambil menikmati perkataan firman itu. Sehingga setiap intisari pada firman itu menjadi kehidupannya. Dikatakan saudara dikasihi Tuhan. Ya, kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saya percaya kita suka beruntung. Kita suka hal yang baik-baik. Kita suka hal yang enak, yang indah. Ya, saudara kita suka dengan hal-hal yang demikian. Tapi saudaraku terlebih itu juga kita harus menyukai firman Tuhan. Haleluya. Kita suka merenungkannya. Amin. Tatkala keadaan kondisi hidup kita baik, tatkala kondisi hidup juga tidak baik. Kita suka merenungkannya. Dan dikatakan ya ia seperti pohon yang ditanam. Kalau ditanam saudara di tepi aliran air. Ini berbicara tentang apa? Sebuah pertumbuhan, tempat bertumbuh yang baik. Yang memiliki jaminan untuk tetap hidup di sana. Kenapa? Ada air yang tersedia bagi dia. Ini bukan tempat yang buruk untuk bertumbuh. Ini tempat yang baik untuk bertumbuh. Maka kita pastikan kehidupan kita secara pribadi sebagai seorang bapa, sebagai seorang ibu di tengah-tengah saudaraku dikasihi Tuhan dalam mengikut Tuhan ini. Kita pastikan kita memiliki tempat untuk bertumbuh. Kita harus bertumbuh. Amin. Coba lihat kiri kanan dikatakan harus bertumbuh. Miliki tempat untuk bertumbuh. Amin. Haleluya. Maka ia ditanam, dikatakan di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya. Tidak mungkin bisa berbuah tanpa bertumbuh. Tidak mungkin bisa bertumbuh tanpa berakar. Haleluya. Tidak mungkin saudara.
Walau dikatakan di sini perkataannya langsung dikatakan yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Ya, buah, saudara, itu berbicara sebuah proses untuk mencapai buah. Pertumbuhan. Pertumbuhan itu apa, saudara? Berakar, mengisap, ya, menerima sari-sari makanan dari tempat dia ditanam. Maka kita pastikan kita harus memiliki tempat untuk bertumbuh. Sidang Tuhan ini secara umum bagi kita semua, ini tempat kita bertumbuh. Kelompok-kelompok sel kita tempat kita bertumbuh. Haleluya. Pelayanan-pelayanan yang dipercayakan kepada kita itu tempat kita bertumbuh. Maka percayalah saudara, kalau kita tidak mengaktifkan diri kita untuk melayani Tuhan, kita susah bertumbuh. Maka kita harus aktif dalam pelayanan. Amin. Dan dikatakan saudara dikasih Tuhan disebutkan buahnya pada musimnya. Ada buah pada musim. Tuhan akan datang pada musimnya. Mencari apa? Mencari buah. Kita ingat cerita tentang pohon arah. Pada waktu itu dia dikatakan itu bukan musim buah. Tapi Tuhan mencari buahnya. Tapi di sana Tuhan hanya ingin memastikan kepada murid-murid bahwa kuasa doa, kuasa iman mereka begitu hebat. Saatnya Tuhan akan datang memeriksa kita. Adakah akan temukan buah dari kita? Kesempatan-kesempatan berbuah selalu ada. Musim-musim berbuah selalu ada. Selama kita masih hidup, saudara, musim berbuah masih ada. Apa dikatakan firman Tuhan? Selagi langit dan bumi masih ada, panas dan hujan masih ada, takkan henti-henti musim menabur dan menuai. Itu bicara apa? Berbuah. Itu bicara apa? Pertumbuhan. Maka jangan ada kita yang stagnan. Jangan bertumbuh ke arah yang buruk. Harus bertumbuh ke arah yang baik. Haleluya. Amin. Mari katakan saya bertumbuh ke arah Kristus. Mengejar kepenuhan Kristus. Haleluya. Ya, itu yang kita inginkan, itu yang kita mau. Pertumbuhan menunjukkan adanya kehidupan. Ada enggak kehidupan rohani kita? Jangan-jangan dari wajah kita pun saudara enggak menunjukkan adanya kehidupan. Begitu orang melihat kita, orang jadi susah. Tidak terhibur. Baiknya orang melihat wajah kita, ada gairah untuk dia. Asal kulihat kau semangat aku, katanya. Coba lihat kiri kanannya, apa yang saudara katakan begitu melihat wajahnya. Asal kulihat kau. Apa katanya? Ya, pertumbuhan menandakan adanya kedewasaan. Kita ini secara jasmani udah dewasa ini semua ini. Udah tua lagi. Udah mulai tanda-tanda pengeriputan ada. Saya bercermin saudara, saya lihat leher saya kok udah keriput di sini ya kan gitu. Waduh, dengan apa ini dikencangin saya pikir. Bintik-bintik mulai datang. Ya. Pertumbuhan menandakan adanya pertama kehidupan. Jadi kalau yang bertumbuh itu ada hidup. Di keluarga kita harus ada kehidupan. Di pribadi kita harus ada kehidupan. Jadi kalau di kehidupan kita pribadi, sebagai seorang bapak, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, ada kehidupan, maka di rumah tangga itu jelas ada kehidupan. Haleluya, jangan di rumah tangga kita terus ada ketegangan. Perang urat saraf, perang dingin, diam-diaman. Entah apa yang diperebutkan, diam semua. Dunia boleh berkecamuk, rumah tangga kita harus bahagia. Lihat kiri kanan katakan, rumah tangga aku harus bahagia. Apapun ceritanya katakan. Apapun kekurangannya, rumah tangga harus bahagia. Haleluya. Jangan buat kekurangan-kekurangan itu menjadi bahan kesusahan. Buat dia menjadi bahan kebahagiaan. Kekurangan-kekurangan kita harusnya kita buat menjadi alat untuk kreatif kita. Haleluya. Haleluya.
Saya salut melihat orang dari Jawa ini awal saya datang. Olahan makanan dari ubi itu sangat banyak jenisnya. Sampai kulitnya pun dibuat keripik. Coba kalau di kampung kami sana. Aduh. Kalau udah buat getuk itu udah hebat itu. Itu kawin silang kelapa dengan ubi itu. Itu di kampung kami. Kalau ditaruh, diparut, dia dikasih gula merah di dalam, udah modern itu. Itu di kampung kami. Ya. Di sana taunya roti sumbu selesai. Tahu roti sumbu? Tong itu kan, ubi itu, di tengah-tengah masih ada uratnya itu loh. Direbus, waktu dimakan itu ada sumbunya, tinggal dibakar dinamit itu. Nah, coba begitu aja, kalau udah dikolak udah hebat lagi tuh. Udah butuh saudara 1 malam minggu untuk buat itu. Tapi di Jawa kan banyak olahannya. Jenis kerupuknya aja nggak tahu kita berapa banyaknya. Kalau di sana jangan cari kerupuk. Ya ada, susah. Mesti datang orang dari Jawa buat kerupuk di sana. Nah, saudara gue dikasih Tuhan, kenapa itu sebenarnya terjadi? Ya, karena kesulitan akhirnya mereka kreatif buatnya gitu loh. Jadi izinkan kesulitan kita itu menghasilkan apa? Kreativitas di tengah-tengah rumah tangga kita. Haleluya. Haleluya. Pintu-pintu yang tertutup menghasilkan apa? Jalan-jalan yang baru bagi kita. Harusnya demikian. Bukan menghasilkan bunuh diri. Ya. Saudara gue dikasih Tuhan. Ya. Pertumbuhan saudara. Ya. Menggambarkan adanya proses. Kan proses itu ada. Jadi kalau ada proses itu menunjukkan kita bertumbuh. Maka jangan kita menghindar dari proses kehidupan kita. Pertumbuhan juga membuktikan adanya kualitas. Lihat ya saudara. Pisang yang dipanen muda dengan pisang yang dipanen tua itu kualitasnya beda. Itu cerita pertumbuhan. Maka saudara, pertumbuhan juga bicara kualitas hidup kita. Haleluya. Amin. Itu sebabnya tanpa pertumbuhan komunikasi dalam rumah tangga kita juga bisa rusak. Mandek, kita diam-diaman, egois. Ya. Maka saudara, apa yang terjadi? Ya, rumah tangga kita nggak sehat. Kalau nggak sehat nggak bertumbuh itu keluarga. Masa rumah tangga kita harus bertumbuh dengan kepahitan, dengan kepedihan, dengan sakit hati. Lalu anak-anak kita melihat suami istri bertengkar. Ini kan pertumbuhan yang tidak sehat ini. Lalu anak-anak nanti menjiplak apa yang kita lakukan di dalam hubungan kita suami istri. Dalam berumah tangga nanti mereka buat juga begitu. Itu kan pertumbuhan yang tidak sehat. Jangan ada yang bertumbuh dalam pertengkaran. Haleluya. Nah, bagaimana cara membangun keluarga yang bertumbuh dalam segala aspek? Nah, kalau firman Tuhan berkata kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala. Itu dikatakan dalam kitab Efesus pasal 4 itu. Nah, yang pertama kita harus membangun apa namanya saudara? Relasi, hubungan. Hubungan yang pertama kita bangun itu dengan Tuhan. Haleluya. Percayalah, hubungan kita beres dengan Tuhan, beres sebuah hubungan kita dengan siapapun. Saya tidak yakin orang beres hubungannya dengan Tuhan kalau selalu sakit hati. Gak yakin saya itu. Saya tidak yakin orang yang berkata dia selalu bersekutu dengan Tuhan, tapi sudah kepahitan terus ada dalam hidupnya. Saya gak yakin itu. Selalu membenci, selalu menjelekkan orang. Gak yakin saya hubungannya itu beres dengan Tuhan. Kalau beres hubungan kita dengan Tuhan, maka dengan sesama juga hubungan kita beres juga, itu baik juga itu. Haleluya. Haleluya. Ya, jadi saudara dikasih Tuhan, kita harus memupuk saudara apa? Hubungan kita dengan Tuhan. Yuk kita bangun komunikasi dengan Tuhan tiap-tiap hari. Maka itu kami anjurkan setiap kaum bapak, kaum ibu, keluarga-keluarga. Ya, ayolah saudara yang suami istri tiap pagi bisa berdoa bersama-sama, berdoalah bersama-sama. Itu jauh lebih baik. Daripada berdoa, berdoanya memang dua-dua. Tapi satu kiblatnya ke utara, satu kiblatnya ke selatan.
harus berdoa bersamalah. Siapa di sini yang sudah berdoa bersama? Yang sudah bareng-bareng doanya, ayo. Coba angkat tangan, nggak apa-apa. Ini perlu kita tumbuhkan, ini perlu kita suburkan ini. Haleluya. Haleluya. Yakinlah kalau saudara tiap pagi nyanyi bersama, memuji Tuhan bersama, berdoa bersama. Yakinlah saudara dikasihi Tuhan. Wajah saudara itu kan sama itu nanti. Mudah itu terdeteksi. Haleluya. Di mana 2-3 orang. Duanya pertama. Bukan 3-2 orang, enggak. 2-3 orang, duanya duluan. Ya, maka saudara, itu gambaran dari apa? Apa yang dibentuk Tuhan. Terapi yang dibentuk Tuhan, keluarga yang dibentuk Tuhan. Itunya awalnya. Maka, yuk saudara gue dikasih doa bersama. Haleluya. Amin. Iya. Kalau suami istri sudah membuka hubungan dengan Tuhan, saya percaya hubungannya udah bagus itu. Ya. Ketika kita memupuk hubungan kita dengan Tuhan, maka saudara dikasih ada banyak hal yang akan diperbaiki Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Cobalah saudara. Nah, di sini aja contohnya. Ini ada Pak Agung, ada bengkel Pak Agung kan. Kalau saudara cerita motor saudara gimana-gimana, lama-lama Pak Agung juga ngomong, antar aja ke sana, ke sini, bawa ke tempatku, tak beresi. Karena bagus hubungan saudara dengan Pak Agung. Saya percaya di antara saudara sudah mengalami itu. Haleluya. Haleluya. Coba, sekarang coba dengan Tuhan perbaiki hubungan kita. Pasti kita di bengkelnya. Di reparasinya kita ini. Tapi kalau hubungan kita nggak beres, pergi kita ke bengkel pun, udah kita bayar mahal, ditipunya kita malah. Ya, ada yang seperti itu. Ganti ini, mah nggak ada diganti pun. Padahal dibayar. Kenapa? Kita nggak punya hubungan. Ya, saudara-saudara kita di dunia ini aja pun bisa berbuat baik kepada kita kalau kita punya hubungan yang baik. Coba punya hubungan yang baik dengan Pak Diono Buyayu. Lewat saudara pasarnya dikasih daging ayam saudara. Awal-awal sayapnya, lama-lama dadanya kan gitu. Haleluya. Itu kan hubungan di dunia ini, saudara. Coba kita perhatikan, kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Apa yang Tuhan perbaiki dalam hidup kita? Haleluya. Jadi yuk kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, mari kita membangun hubungan kita dengan pasangan dan juga anggota keluarga. Saya percaya yang membuat saudara hubungan kita retak itu masalah-masalah kecilnya itu biasa. Yang kita biarkan menjadi masalah besar. Ya. Kasih mulai berkurang. Karena lihat-lihatnya udah makin tua. Gak seperti muda dulu. Bunga mawarnya semerbak. Sekarang wes jadi bunga bangkai katanya pula itu. Jangan sampai seperti itu. Maka itu dikatakan oleh firman Tuhan, hai suami kasihilah istrimu. Haleluya. Nah, dikatakan juga, hai istri hormatilah suamimu. Haleluya. Nah ini berarti apa saudara? Membina hubungan. Terus menjaga hubungan ya saudara. Dengan pasangannya, suaminya, istrinya. Bahkan dengan anggota keluarga yang lain. Dengan anak, entah dengan menantu, dengan cucu, dengan mertua. Bangun hubungan. Siapa di sini yang udah punya cucu? Banyak yang punya cucu ini. Haleluya. Yang hampir punya cucu. Semua hampir. Nah, harus dibangun saudara. Harus memiliki apa saudara dikasih Tuhan? Komunikasi yang baik. Menghargai, menerima kelebihan dan kekurangan. Ya. Kalau kita berkata jatuh cinta, ini kembali lagi ke selera awal dulu. Ya.
Kita hanya bukan jatuh cinta kepada hal yang baik. Juga hal yang buruknya harus kita cintai. Loh, Tuhan berbuat begitu loh sama kita. Justru kita dicintai Tuhan waktu kita bosok loh saudara, dalam dosa. Jatuh cinta ke Dia sama kita ketika kita masih dalam dosa. Bukan karena baik kita, bukan. Siapa nggak pernah punya kekurangan? Semua kita punya kekurangan. Tapi selagi saudara dikasihi Tuhan, salah satu di antara kita mau tetap mempertahankan kasih itu, percayalah, rumah tangga akan tetap bertahan. Tapi ketika kita mulai egois, gak ada kekurangan pun, pecah kita. Dunia sekarang kan makin gila. Yang dipertontonkan terus hal-hal yang tidak baik. Ya. Perselingkuhan apa segala macam, saudaraku dikasihi Tuhan, perceraian dipertontonkan. Seolah-olah itu hal biasa. Dan orang pun menganggapnya itu biasa. Ya. Bagi anak Tuhan itu bukan hal biasa itu. Itu hal yang aneh itu. Katakan pada kiri kananmu, perceraian itu aneh. Katakan lagi, perceraian itu kematian. Ya, kenapa? Apa yang dipersatukan Allah tidak bisa dipisahkan oleh manusia, kecuali oleh maut. Jadi kalau cerai itu sama dengan mati, dua-dua mati. Maka saudara gue dikasihi Tuhan, yuk kita bangun hubungan yang baik. Bertumbuh. Ya, kita bangun, kita pupuk. Jadi hubungan di keluarga itu perlu dipupuk terus. Para suami istri buatlah waktu-waktu romantis saudara. Pergi ke bawah pohon kopi, bawa bunga sama dia, sayang, katakan demikian. Wes tuo. Nah, ini yang buat bahaya itu. Kalau udah kata-kata wes tuo. Cintanya harus seperti kelapa itu. Santannya makin tua makin kental. Tapi dengan Tuhan juga harus begitu ya. Tadi kan membangun hubungan dengan Tuhan yang awal kan? Iyalah, dengan Tuhan itu harus makin kental lah. Kalau dengan Tuhan urusan kita nggak beres, dengan sesama juga nggak beres itu. Jadi beresi dulu dengan Tuhan, itu langkah awal. Haleluya, amin. Nah, kemudian saudara dikasihi Tuhan, ya, membangun saudara rumah tangga supaya bertumbuh dengan baik, harus memperlakukan apa? Prinsip firman. Jadi bukan prinsip dunia. Mungkin banyak orang, saudaraku dikasih, memberikan metode-metode supaya rumah tangga langgeng, aman, sentosa, kan gitu kan. Nah, mereka berikan tips-tips. Oke lah, itu semua baik. Tapi jangan lupa, karena rumah tangga tidak dibangun oleh mereka, rumah tangga itu dibangun oleh Tuhan. Maka prinsipnya adalah prinsip firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, ya. Untuk bertumbuh itu ada pupuknya. Keluarga kita bertumbuh ada juga pupuknya. Haleluya. Amin. Ya, maka pupuknya adalah firman Tuhan. Itu yang harus kita tabur terus. Kita tabur terus. Kita tabur terus. Maka saudaraku dikasihi Tuhan, prinsip-prinsip daripada firman Tuhan ini harus dihidupi baik oleh suami, baik oleh istri. Kita hidupi secara bersama-sama di dalam rumah tangga kita. Jangan hanya menuntut suami yang mengasihi. Jangan hanya menuntut istri yang harus terus patuh. Gak boleh menuntut. Rumah tangga itu bukan pengadilan. Bukan tempat tuntut menuntut. Rumah tangga itu disebut terapeia. Mengasihi, mengayomi, melayani. Rumah tangga kita harus sudah ingat. Bukan swalayan. Haleluya. Ya.
Saudara, bukan swalayan loh rumah tangga kita itu. Rumah tangga kita itu tempat kita melayani. Bagaimana kita bisa melayani di luar rumah dengan baik, bisa baik, sementara di rumah kita nggak baik. Itu namanya kan tipu muslihat, sandiwara. Sama orang kita bisa senyum, tunduk, Pak, Bu. Sama orang yang di rumah kita, nantang kita, Papa. Itu kan nggak sehat. Saya kira lucu kalau saya misalnya dengan orang-orang tua di luar, saya sungkan, saya sampai berlutut. Tapi sementara dengan orang tua saya jelek-jelekin. Itu kan namanya lucu. Saya pikir itu sakit jiwa. Ya. Maka saudara dikasih Tuhan, prinsip firman itu harus kita pakai. Itu yang tetap harus kita jaga. Kita ingat rumah tangga kita dibentuk oleh Tuhan. Ya, adanya rasa kasih sayang cinta, saudara, antara suami istri, Tuhan yang menumbuhkan. Bukan hanya sekedar karena dia molek, karena dia cantik. Kalau itu cinta daging, saudara. Ketika kecantikannya hilang, ketika kemolekannya hilang, maka cintanya hilang. Tapi kalau datang dari Tuhan, itu akan tetap bertahan. Haleluya. Amin. Dan kita pastikan cinta, kasih sayang yang ada dalam diri kita terhadap pasangan, terhadap suami, terhadap istri, terhadap semua anggota keluarga kita, itu kita pastikan dari Tuhan. Haleluya. Dan kita harus terus menumbuhkan itu. Kita terus berdoa agar itu makin bertambah di dalam kita. Haleluya. Amin. Nah, jadi prinsip firman Tuhan itu harus kita lakukan dalam rumah tangga kita. Amin. Supaya apa, saudara yang dikasihi Tuhan? Ya, rumah tangga itu bertumbuh dengan baik. Jadi bukan prinsip dunia. Rumah tangga itu terapi, kita harus ingat itu. Mengasihi, melayani, mengayomi, memelihara. Haleluya. Kita harus ingat itu dasarnya. Kalau kita tidak ingat itu, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, rumah tangga enggak kuat. Dan rumah tangga tidak seperti yang diharapkan Tuhan, bertumbuh dalam kehendaknya, enggak. Dia akan menjadi rumah tangga yang ngawur. Dan saya percaya kita tidak membangun rumah tangga supaya ngawur. Kita membangun keluarga kita supaya baik. Terlebih di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Maka kita juga harus membawa keluarga kita untuk melayani Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ingat waktu yang lalu kita bicara tentang Abraham dan Sarai. Yang Tuhan datang mengunjungi mereka dengan malaikat. Mereka kompak melayani. Haleluya. Amin. Kerjasamanya baik. Kita juga bisa kompak melayani. Suami istri kompaklah melayani. Haleluya. Dimulai dari mana? Keluarga kita. Kemudian berkembang keluar. Ya, untuk melayani apa? Melayani jiwa-jiwa. Haleluya. Nah, tentu saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan memberikan selalu kepada kita kesempatan untuk melayani. Baik kesempatan-kesempatan melayani itu kita pergunakan. Haleluya. Amin. Ya, kita pergunakan dengan baik. Nah, dalam bulan September, nah kita akan kedatangan tamu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan dari Singapura. Tentu kita juga, saudara, harus menjadi bagian dalam pelayanan. Tentu kita, kaum bapak, kaum ibu, keluarga-keluarga harus persiapkan jiwa-jiwa untuk kita bawa. Haleluya. Amin. Maka saya pikir suami istri bisa kerjasama untuk memenangkan jiwa. Haleluya. Bagi saudara yang sudah sendiri, saudara bisa bekerja sama dengan anak-anak saudara. Pokoknya keluarga kita lah. Siapa yang bisa kita kerjakan untuk kita bawa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Supaya apa, saudara yang dikasihi Tuhan? Kita berbuah. Buah itu datang dari mana? Pertumbuhan. Haleluya.
Ketika Tuhan melihat kita menghasilkan buah, itu artinya apa? Tuhan berkata ini bertumbuh. Haleluya. Nah, jadi mari Bapak Ibu kita kerjakan pertumbuhan ini di dalam keluarga kita. Amin. Tuhan Yesus berkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyembah Tuhan. Kita bawa seluruh hati dan hidup kita hanya kepada Bapa yang penuh kasih. Kita persembahkan seluruh hidup ini. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu, rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kita akan kedua tangan kita katakan, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kau Bapa yang mengasihi, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu, rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Oh, 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 Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, Kaulah yang kupandang selama hidupku, selama hidupku. Mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Lebih lagi kita nyatakan, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya
selama hidupku, selama hidupku. Mengasihimu, mengasihimu, memulia. Katakan melayanimu, melayanimu, memulia. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu. Bapa dan Raja aku. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihi kami, Kau Bapa yang memulihkan kami. Oh, terpuji namamu, termulia namamu. Oh, Kaulah yang kami pandang selama kami hidup, selama kami ada, mengasihimu, memuliakanmu. Segenap hidup kami memuliakan namamu Tuhan. Ya balani dada di dalammu, sekemo di dada di dalammu. Haleluya, terpuji namamu, termulia namamu. Ya balani dada di dalammu. Haleluya. Biar kami semua bertumbuh, keluarga-keluarga kami bertumbuh, rumah tangga kami bertumbuh ke arah Kristus. Kristus adalah kepala di dalam rumah tangga kami. Kristus adalah yang kami tuju. Ya balani dada di dalammu, ya dada di dalammu. Haleluya. Oh Yesus, oh Yesus, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, yang ku pandang selama hidupku. selama hidup. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Bapak Ibu Saudara, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, Tuhan memang menjadi prioritas utama kita. Nah, kemudian setelah Dia siapa? Tentu bagi suami prioritasnya itu istrinya, bukan pekerjaannya. Bagi istri prioritasnya itu siapa? Suaminya, bukan dapur masaknya. Bagi suami istri prioritasnya itu siapa? Yang pertama Tuhan, kemudian anak-anaknya. Sampai dalam tahap ini saudara, bagaimana hubungan kita dengan mereka? Ini keluarga kita. Suami istri prioritas utamanya adalah Tuhan. Setelah Tuhan, siapa prioritas utama kita? Pasangan kita.
Bisa enggak menjadikan mereka selain daripada Tuhan kita berkata dia segalanya bagi kita. Bukan orang luar. Supaya apa saudara? Rumah tangga ini sehat. Rumah tangga ini bertumbuh dengan baik. Bisa para istri berkata bahwa suaminya adalah setelah Tuhan, suaminya lah yang terutama lagi. Bisakah para suami memposisikan istrinya setelah Tuhan dikasihinya, maka istrinya lah. Mungkin ada konflik, mungkin ada perselisihan. Tapi bisa nggak kita kembalikan posisi itu kembali? Lalu suami istri, prioritas mereka siapa? Anak-anak itu prioritas. Yuk kita layani tingkatan ini. Tuhan, suami dan istri, kemudian anak-anak kita. Lalu anggota keluarga kita yang lain. Dan kalau kita sudah bisa di sini, saudara, maka kita akan bisa keluar. Gak mungkin kita bisa mengasihi orang dengan baik kalau orang seisi keluarga kita gak kita kasihi dengan baik. Ya, Tuhan memang segalanya. Tapi jangan kita tipu Tuhan. Tuhan juga ingin memposisikan keluarga kita segalanya bagi kita. Bapak, kami bersyukur buat firman ini diajarkan kepada kami. Bagaimana kami memiliki keluarga yang bertumbuh dan bertumbuh dengan sehat. Di mana hubungan kami adalah prioritas utama dengan Engkau. Dan berikutnya adalah hubungan kami dengan suami atau dengan istri. Biar ini kami benahi Tuhan. Kami perbaiki. Karena dalam hubungan ini kami harus baik adanya. Kemudian dengan anak-anak, dengan anggota keluarga kami yang lain. Supaya kami tidak menjadi batu sandungan untuk bisa melayani keluar menjadi saksi Tuhan. Roh-Mu bekerja atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya jikalau hubungan kami dengan Tuhan baik, maka hubungan kami dengan anggota keluarga kami baik adanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Demi nama Tuhan Yesus. Biarlah seluruh keluarga-keluarga dalam sidang-Mu ini, keluarga yang bertumbuh dalam kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman ini. Meteraikan di hati setiap umat-Mu. Dan biar mereka menghidupinya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bersama-sama kita katakan amin. Sedangkan dulu jemaat Tuhan, terus berkati kita. Sepertinya tidak ada jiwa baru kita ya. Puji nama Tuhan. Haleluya, keluarga-keluarga yang bertumbuh dalam Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita selesaikan dulu ibadah kita ya. Sesudah itu kita akan masuk dalam kelompok-kelompok di setiap wilayah nantinya. Untuk mempersiapkan, membicarakan terlebih dahulu ya. Membicarakan dan mempersiapkan jiwa-jiwa yang akan kita bawa nanti, baik itu ini ya tanggal 31 Agustus ibadah pemuda pun remaja ya, walaupun kita keluarga-keluarga ya mari kita dukung. Nah pemuda-pemudi remaja kita, saya percaya Bapak Ibu punya ini ya, punya tetangga, punya kenalan, atau saudara memang saudara mau ini beritakan Injil Tuhan. Nah ya, kemudian kita juga akan mempersiapkan jiwa-jiwa yang akan kita bawa tanggal 1 September, baik itu ibadah Minggu Raya pagi maupun ibadah Minggu Raya sore, seperti yang sudah pernah saya sampaikan. Nah Bapak Ibu, kita akan datang ya ibadah pagi maupun ibadah Minggu sore ya. Misalnya melayani dia ibadah Minggu pagi, mungkin dia tidak punya waktu atau kesempatan untuk membawa jiwa-jiwa.
Ya, dia datang beribadah pada ibadah minggu pagi, tapi ibadah minggu sorenya dia datang kembali dengan membawa jiwa-jiwa. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Saya percaya kita semuanya setuju ya. Nah, karena kita juga saudara mau memberkati mereka ya. Tentu sukacita mereka adalah jiwa-jiwa itu datang kepada Tuhan ya. Jiwa-jiwa itu diperdamaikan, dimenangkan, diselamatkan, disembuhkan, dibebaskan, dan dilepaskan. Nah, untuk itu biar nanti kita ambil bagian. Nah, setiap kita ya, kita masih punya waktu, kesempatan saudara untuk mempersiapkan jiwa-jiwa tersebut ya. Masih ada 1 bulan ya. Haleluya. Masih ada 1 bulan ya. Karena nanti untuk pelayanannya yaitu tanggal 31 Agustus ibadah pemuda-pemudi remaja, kemudian ibadah Minggu Raya pagi dan sore yaitu tanggal 1 September 2024 tentunya. Puji nama Tuhan. Nah, sampai saat ini saudara, info yang kami dapatkan, nah yaitu ada 15 ya kom bapak kom ibu yang akan datang, dengan kata lain 1 hamba Tuhan atau gembala sidang yaitu Bapak Yakub Surya beserta dengan 7 keluarga. Jadi mereka ini suami istri beserta dengan 2 nanti anak sekolah minggu mereka bawa. Nah ya, puji nama Tuhan saudara. Nah, mereka bersuka cita ya untuk datang melayani kita, untuk memberkati kita. Tentu juga kita harus bersuka cita ya. Kita menyambutnya saudara dengan sukacita dan juga saudara untuk melayani mereka. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, seperti firman Tuhan tadi, yuk kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan ya. Haleluya. Kita punya hubungan yang baik dengan keluarga kita sehingga saudara itu akan mengalir nanti kepada jiwa-jiwa yang kita layani. Ya, puji nama Tuhan. Jadi nanti selesai ibadah ini ditutup, kita akan masuk dalam kelompok wilayah masing-masing ya. Nanti dibicarakan, dipersiapkan saudara, jiwa-jiwa yang akan dibawa bisa dicatat nanti ya oleh koordinator wilayah. Bisa nanti setiap di wilayah mengetahuinya dan dibawakan di dalam doa ya, supaya tanggal 31 Agustus atau tanggal 1 September benar-benar jiwa-jiwa tersebut bisa datang ya. Kita usirkan saudara roh-roh penghalang mereka ya untuk tidak hadir. Kita usirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ini satu kesempatan saudara yang luar biasa ya. Tentu Tuhan juga akan menghargakan ya, bukan pasti menghargakan pelayanan. Nah, hamba Tuhan tersebut ya dari Singapura saudara jauh-jauh datang ke tempat kita dengan ini ya membayar biaya pelayanannya sendiri. Oh, luar biasa ya. Jadi satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Mereka mau datang melayani kita saudara, dan saya percaya seterusnya nanti kita akan ada hubungan komunikasi yang baik dengan mereka. Bisa-bisa nanti kita juga akan melayani ke sana. Itu pasti ya, pasti saudara ya. Jadi mari kita persiapkan semuanya. Untuk itu setelah nanti kita masuk dalam kelompok wilayah, setelah kita membicarakan jiwa-jiwa, kita akan masuk dalam doa sahabat saudara, supaya kita bawakan di dalam doa. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tentu kita menjaga terus kehidupan rohani kita ya. Haleluya. Jangan kita padamkan roh kita yang menyala-nyala ya. Hal-hal yang baik, apalagi yang benar itu harus kita pelihara. Kalau bisa harus kita tingkatkan saudara ya. Kalaupun seolah-olah sepertinya keadaan situasi tidak mendukung kita saudara untuk berbuat baik, untuk berbuat benar ya. Tapi mari kita kerjakan ya dengan sungguh-sungguh ya. Haleluya. Penting saudara kita pelihara hati kita pelihara saudara. Kita miliki hubungan dengan Tuhan, kita pelihara saudara untuk melakukan hal-hal yang baik, apalagi hal-hal yang benar ya. Jangan mau kita dikendorkan saudara. Kita pegang terus firman Tuhan. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tapi biarlah rohmu menyala-nyala dan engkau melayani Tuhan. Saya percaya kalau itu ada pada kita, pasti kita akan didorong saudara ya. Didorong, dimotivasi untuk bisa mengerjakannya. Walaupun kita capek, kita letih, banyak kesibukan, tapi saudara kalau memang itu ada di dalam hidup kita, dalam hati kita, maka kita pasti bisa mengerjakannya. Haleluya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, supaya penginjilan perkunjungannya ditingkatkan terus ya. Sepertinya di setiap wilayah yuk kita buka kembali ya. Ada pertemuan dulu di setiap wilayah saudara. Membicarakan bersama-sama, didoakan supaya kita berangkat bersama-sama ya. Ini harus kita kerjakan karena akhir-akhir ini sepertinya jiwa-jiwa barunya saudara ini ya sudah berkurang. Mungkin penginjilan kita juga sudah
berkurang saudara, tidak seperti hal yang dahulu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelum COVID kan ada pertemuan. Nah saudara, ya itu kan nanti akan pergi ke keramaian ya. Nah saya sering saudara bersama nanti, dengan ini ya anggota maksudnya wilayah utara pergi saudara ya ke keramaian ya, untuk ini beritakan Injil Tuhan. Paling tidak saudara ya kita dapatkan namanya, dapatkan alamatnya, dapatkan nomor handphonenya. Haleluya. Nah kalau tidak ada kesempatan untuk beritakan Injil Tuhan, saya percaya saudara melalui itu kita bisa komunikasi dan kita akan lakukan terus ya ini ya hubungan dengan jiwa tersebut. Dan tentu saudara kita punya kesempatan untuk memberitakan Injil. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terlebih lagi Bapak Ibu Saudara yang punya keluarga, punya tetangga, punya sahabat yang kenal saudara. Dan saudara tahu dia itu belum diselamatkan, belum lahir baru. Nah ini kesempatan ya untuk Bapak Ibu Saudara untuk beritakan Injil Tuhan, untuk membawa datang beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Nah Senin kemarin saudara saya pergi ya. Karena memang ada kerinduan bagi saya untuk menginjil. Saya pergi saudara. Nah ya, saya pergi ke keramaian, ke satu tempat. Wah, saya perhatikan banyak sekali jiwa-jiwa. Banyak sekali jiwa-jiwa saudara ya. Nah saya perhatikan saudara sambil saya berdoa dalam nama Yesus, saya harus berani. Walaupun sendiri saya harus berani Tuhan, saya harus berani. Tuhan pertemukan saya dengan jiwa yang rindu, yang haus, yang lapar. Tuhan pertemukan saya berdoa saudara dalam hati, puji nama Tuhan lah ya. Dan di dalam keramaian tersebut saudara, benar ditemukan saudara dengan satu jiwa ya. Dan untuk ini juga saya harus bergumul supaya dia juga berhasil datang. Memang dia berjanji untuk datang hari Sabtu dan juga hari Minggu. Tapi saudara itu juga harus terus didoakan. Haleluya. Nah supaya dia berhasil untuk bisa datang. Nah Bapak Ibu Saudara, kenapa itu bisa terjadi? Ya memang karena ada kerinduan ya di hati kita, ada keterbebanan, ada hati yang berbelas kasihan kepada jiwa-jiwa tersebut ya. Bagaimana mereka kalau belum diselamatkan? Kita pasti tahu kemana tujuan hidupnya saudara ya. Nah ya pasti kepada penghukuman kekal. Jadi inilah waktu dan kesempatan ya Bapak Ibu Saudara. Nah untuk kita memenangkan jiwa-jiwa, terlebih lagi ada acara KKR ya, ini KKR saudara ya. Karena kita akan membagikan undangan, baik undangan digital maupun undangan selebaran nanti, baik untuk hari Sabtu maupun hari Minggu. Haleluya. Oke lah, puji nama Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, untuk itu nanti kita akan teruskan ya di dalam kelompok-kelompok wilayah. Sampai di sini dulu pengumuman, kita akan bawa persembahan kita yang terbaik. Mari dengan segera persembahan untuk maju ke depan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang berada di sorga, terpujilah namamu, kekallah kuasamu selama-lamanya. Sungguhlah Engkau hidup Tuhan Yesus, bahkan hidup di dalam kehidupan kami Tuhan ya. Kami menjaga terus supaya kami memiliki hubungan yang intim dengan Engkau Tuhan Yesus. Sehingga apa yang Engkau kendaki, visi yang daripadamu Tuhan, itu bisa kami tangkap, bisa kami kerjakan Tuhan di dalam nama Yesus. Membuat roh kami tetap menyala-nyala dan kami akan terus mengerjakan Tuhan Yesus perkara-perkara baik. Apalagi perkara-perkara yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus, bertumbuhlah kami terus. Menjadi keluarga-keluarga yang bertumbuh ke arah Kristus. Amen. Menjadi keluarga-keluarga yang bertumbuh di dalam kebenaran. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, biarlah itu jadi bagi setiap kami Tuhan. Bahkan Tuhan menjadikan bagi setiap keluarga-keluarga ini di dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Kami bawa korban persembahan kami Tuhan dengan penuh sukacita di dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang di sorga, Tuhan memberkati setiap persembahan ini. Tentu Tuhan memberkati setiap umat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kita yang bersuka untuk membawa korban persembahan kita yang terbaik. Bersama-sama kita berkata amin. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, kami akan selalu angkat pujian, tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Yesus adalah kekasih jiwa kita. Amin. Amin. Haleluya. Bersama-sama kita nyatakan Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku,
bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk seluruh ibadah kami dari sore hingga pada malam ini. Terima kasih untuk seluruh umat-Mu, keluarga-keluarga, kaum bapak, kaum ibu yang sudah hadir dalam ibadah ini. Terima kasih juga untuk kesertaan anak-anak mereka. Terima kasih untuk kerinduan, kehausan, kelaparan akan Tuhan dalam hidup mereka yang selalu ada dalam kehidupan mereka, sehingga setiap kaum bapak, kaum ibu, keluarga dalam sidang-Mu ini Tuhan bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus terpelihara di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Biar Engkau Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus setiap kehidupan mereka di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam setiap pelayanan di dalam seluruh ibadah ini. Biar pelayanan mereka menyenangkan hati-Mu. Dan biar setiap Tuhan hamba-hamba-Mu ini Engkau ingat di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dan untuk ibadah keluarga-keluarga di bulan yang akan datang, kami berdoa Tuhan, biarlah lebih berkemenangan, lebih luar biasa lagi, lebih banyak yang hadir lagi Tuhan. Dalam nama Yesus, yang sudah hadir malam ini tetap setia hadir, yang belum sempat hadir malam ini bahkan Tuhan mereka akan datang di dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Diberkatilah setiap kaum bapa, diberkatilah setiap kaum ibu, diberkatilah rumah tangga mereka, diberkatilah anak-anak mereka, diberkatilah usaha dan pekerjaan mereka, diberkatilah apa yang ada pada mereka. Dalam nama Yesus, semua mereka sehat kuat di dalam Tuhan. Semua mereka umur panjang, tidak ada mereka yang sakit, tidak ada mereka yang lemah, tidak ada mereka yang celaka, tidak ada mereka yang mati muda, tidak ada mereka yang mengalami kerugian-kerugian. Semua diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kalau sebentar nanti kami akan akhiri, Kau berkati fellowship kami. Setelah itu Tuhan Yesus, nanti kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan menyertai seluruh perjalanan kami. Memberkati semua kendaraan dan transportasi yang kami pakai, semua ruas jalan yang kami lalui, kami lintasi, hingga kami tiba dengan selamat di tempat kami. Tidak kekurangan satu apapun. Kami tolak, kami usirkan segala pekerjaan iblis, kuasa-kuasa kegelapan, roh kegelapan tidak berkuasa Kau. Penyakit, kelemahan, kecelakaan, maut yang jajan manusia, rampok, begal menjauh dari kami. Segala sumpah, serapah, kutuk tidak boleh mengenai kepada kami. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus, kami sambut, kami terima perlindungan dari Tuhan Yesus. Melindungi kami, memelihara kami, menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami terima berkat-Mu, berkat Bapa di sorga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, menyertai setiap kita malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Amin. Segala puji hormat, segala